Mungkin Oke. terkait isu Mas Kiwil diduga nggak menafkahi anak-anaknya selama perceraian, mungkin dari Mbak Megi sendiri seperti apa sih? Mungkin apa betul merasakan tidak pernah dinafkahkan oleh Mas Kiwil semenjak cerai sendiri, atau seperti apa Mbak Megi? Kalau saya pribadi ya Mbak, sih lebih bertanya gitu. Sebenarnya nafkah untuk anak-anak setelah cerai itu apa sih gitu? Karena memang kalau boleh jujur, setelah aku cerai dari Mas Kiwil itu, seingat aku, memang kami tidak pernah berkomunikasi. Dan soal nafkah itu juga kayaknya Mas Kiwil nggak pernah ngomong secara langsung sama saya ataupun by telepon atau apapun, karena sejak putus apa cerai gitu nggak pernah komunikasi lagi. Dan itu memang kan komunikasi beliau hanya kepada orang tua saya gitu. Tapi memang untuk pribadi aku sih emang udah nggak ada nafkah gitu untuk ke anak-anak, ya. Untuk ke anak-anak tidak ada nafkah. Makanya yang saya pertanyakan adalah apa sih sebenarnya yang dia omongin, karena saya nggak lihat pemberitaannya apa gitu. Mungkin kan Mas Kiwil sendiri bilang kok diduga menelantarkan anak gitu Mbak. Apa Nggak ada apa sama diduga menelantarkan anak di suatu podcast. Dan mungkin Bang Kiwil ngomong kalau misalkan gimana memelantarkan anak, aset segala macam dari rumah, mobil, tanah aja tuh semua atas nama mantan-mantan istri gitu. Seperti apa sih Mbak Megi? Oh, kalau itu, jadi gini loh, kebetulan nih Mbak, sebelum tadi Mbak telepon saya, itu ada sahabat aku dari Jakarta itu screenshot tentang pemberitaan ini gitu kan. Jadi saya ngebahas ini, sahabat saya bilang ini Kiwa playing victim ya, gitu ya. Kayaknya agak-agak halu gitu kan, mohon maaf ya. Kenapa? Karena emang kebetulan gitu ya, aset-aset yang saya beli itu sudah dinotariskan, memang itu atas nama saya. Saya beli sendiri, uang kerja sendiri dari syuting. Jadi yang kalau boleh saya sedikit sedikit saya ulas dari masa lalu saya sama beliau, apa yang dia berikan kepada saya dan anak-anak itu menjadi darah dan daging untuk anak-anak. Gitu kayak untuk biaya sekolah, untuk makan hari-hari, keperluan anak-anak, susu, pampers kayak anak-anak kebutuhannya banyak ya. Seperti itu. Jadi tidak bisa secara spesifik nggak bisa saya tabung untuk membeli aset. Karena itu saya bekerja. Nah, saya bekerja syuting selama bertahun-tahun. Gitu. Bahkan dari sebelum, Mbak, ini ada yang ini lagi, Mbak, merekam. Nggak Jadi, apa-apa Kak. oke, bahkan sebelumnya bertahun-tahun saya nabung ya syuting. Dan kalau misalnya mungkin banyak orang yang apakah omongan Mbak Megi bisa dipertanggungjawabkan? Sangat bisa gitu. Karena saya bekerja bertahun-tahun dari zaman saya kuliah di salah satu production house yang ternama tentunya. Saya merintis karir di situ dan sehingga saya bisa punya uang dan bisa beli aset gitu loh Mbak. Memang saya tidak pernah melibatkan Mas Kiwil karena kebetulan waktu saya beli rumah saya yang saya tempatin di Jakarta itu pada saat saya cerai dari Mas Kiwil. Saya bercerai dari Mas Kiwil itu di tahun 2011. Sampai 2013 saya rujuk dengan beliau. Saya beli rumah itu di tahun 2012. Gitu. Jadi kalau mau diusut punya usut, ya memang itu aset saya beli sendiri. Ya Kak. Jadi kalau diusut, usut punya usut, memang Mas Kiwil tidak memberikan apa-apa berupa aset. Jadi kalau boleh saya jujur nih ya, dosa juga kalau saya nggak mengakui. Awal awal pertama kali kami menikah, kami kan masih ngekos, ngontrak, numpang di orang tua saya sampai akhirnya kita punya rezeki untuk bisa ngontrak rumah ya. Kemudian saya punya tanah pribadi di dua tempat, lalu itu dibangun rumah dengan uang bersama ya. Saya 30 juta, Mas Kiwil 30 juta, Mas Kiwil mengangsur kepada teman almarhumah nenek saya sebesar selama 6 bulan per bulannya 5 juta sehingga jadilah rumah sederhana ya. Lalu rumah itu dibangun dengan bantuan dari keluarga saya juga ya, dari uang Mas Kiwil juga sedikit-sedikit sampai jadilah rumah yang layak gitu ya. Dan itu udah dijual Mbak dari kapan-kapan gitu. Hmm. Dan Rumah sendiri begitu saya bercerai, saya tinggal sama ibu saya. Rumah ibu saya yang saya bangunkan dari hasil saya syuting. Nah, saya kumpul uang, saya belilah rumah saya tuh yang di Bekasi Jati Asih itu, yang saya tempatin sekarang itu loh, yang rumah anak-anak.
Nah, itu saya beli pada saat 2012, pada saat saya janda, Mbak. Jadi udah nggak ada urusannya sebenarnya sama Mas Kiwil gitu. Jadi kalau dia bilang itu atas nama istri-istri saya, loh mantan istri gitu ya artinya sekarang. Lucu Mbak kalau dibilang apa namanya, emang nggak ada aset yang dia tinggalin. Cuma rumah waktu itu yang 30 juta itu gitu Mbak. Iya kan Terus mungkin kalau misalnya dia kalau dia berharap dari uang itu Mbak untuk biaya anak-anak sekolah, halo kemana aja gitu loh. Tanggung jawab orang tua itu apalagi bapak ya ke anak perempuan itu sampai anak perempuan dia kan tahu agama ustadz ya kiai ya aduh astagfirullah tanggung jawab dia itu kepada anak perempuannya itu sampai anak perempuan itu menikah ada yang bertanggung jawab laki-laki yang bertanggung jawab kepada anak perempuannya menjadi suaminya kan ustadz harusnya paham. Nah begitu menikah baru lepas gitu kan karena sudah ada suami yang bertanggung jawab kepada anak perempuannya kepada anak laki-laki dia aja nggak nyekolahin mbak gitu loh. Kayaknya saya udah sering deh share di Instagram kalau misalnya saya jualan lagi IG buat kuliahin anak saya dan suami saya juga bantu untuk anak-anak saya yang lain gitu loh kayak Al-Khalifi, Malaysia belum lagi uang semesterannya dari ayah sambungnya. Kayak saya sempat ya posting di Instagram kalau saya waktu itu sempat kumpulin uang dari hasil jualan untuk masukin anak saya kuliah. Harusnya Mbak, kalau ada sosok bapak yang bertanggung jawab, pastinya tidak mungkin juga kayak begitu, gitu loh. Kasihan banget kan, maksudnya waktu itu sempat juga waktu saya ke Jakarta ya, saya pernah ketemu juga sama Dinda, anak dari Mbak Rohimah dan Mas Kiwil, itu saya juga ngobrol, kasihan juga gitu loh. Kasihan deh pokoknya Mbak, gitu. ya Kak mungkin tadi dari Mas Kiwil sendiri bilang bahwa kalau misalkan anaknya butuh apa ngechat Mas Kiwil misalkan butuh kuota atau butuh jajan segala macam mungkin Mas Kiwil masih bisa ngasih atau segala macam tapi untuk bulanan sendiri katanya nggak ada komunikasi gitu ngasih transfer ke Mbak Megi dan Mbak Rohima gitu Kak. Enggak ah kalau masalah kayak gitu kayaknya ini deh. eh kan Mas Kiwil bisa berkomunikasi sama ibu saya, gitu kan? Terus kalau soal nggak bisa komunikasi sama Mbak Rohima, kayaknya itu alasan. Alasan. Anak-anak sudah besar, Mbak, gitu. Saya lihat kok tayangan infotainmentnya Mbak Rohima, saya nonton. Yang waktu Mbak Rohima bilang, yang penting saya mah buat Awil aja deh yang kecil. Apa sih? Anak yang kecil deh pokoknya buat sekolahnya. Kalau nggak dikasih ke saya, ingat loh kata-kata Mbak Rohima, kebetulan kodarullah ya Mbak saya iseng lagi waktu itu saya lagi cari tayangan infotainmentnya tayangan saya pribadi gitu ya waktu gosip yang kemarin iseng gitu jadi ngelihat itu gitu loh jadi saya nonton baru emang ngomong saya nggak apa-apa saya mah nggak penting yang penting anak saya yang kecil kalau nggak dikasih ke saya juga nggak apa-apa yang penting dikasih tuh ke sekolahnya langsung aja nggak usah hubungan sama saya. Nah kalau saya pribadi juga anakku udah pada gede-gede Mbak Rifki udah kuliah ya kan di Unhas gitu ya. Terus anakku Meisha juga udah SMP. Jadi saya rasa juga nggak perlu juga komunikasi sama saya. Nomor teleponnya tahu. Mas Kiwil juga pasti masih menyimpan juga nomor handphone ibu saya. Kalau emang berniat ya karena Allah pengen nafkahin ngebiayain anak-anaknya nggak usah komunikasi juga sama ibunya kan udah mantan jadi bisa langsung aja ke orang tua saya atau langsung ke anak-anak karena nomor anak-anak juga nggak ada yang berubah dia tahu kok gitu jadi kecuali kita menghilang ganti-ganti nomor handphone gitu loh gini aja deh kalau emang keadaannya nggak mampu artinya memang qadarullah gitu ya tidak mampu untuk menafkahi semua anak-anaknya nggak usah cuci tangan gitu nggak usah cari-cari kesalahan atau ngaku-ngaku gitu loh ya jangan playing victim deh halu deh nggak usah gitu karena aku pusing gitu kalau lagi ini tuh dikasih tonton gitu sama teman-teman dikirim ini lihat deh ih masa gini aku dikasih tahu nggak mau tahu sebenarnya gitu loh urusan Kiwil gitu tapi dikasih tahu sama teman-teman nih gini ngomongnya kayak gini gitu kesannya tuh kita tuh kayak Mbak Rohima atau saya kesannya bukan istri yang bersyukur gitu dulunya ya bukan istri yang nggak kayaknya kita tuh bukan istri yang tahu bersyukur harusnya Mas Kiwil yang harus bersyukur punya mantan istri yang mandiri gitu loh jadi aku juga kalau emang dia kasih Mbak, aku nggak ngilangin Mbak gitu. Kalau dia nggak ngasih jangan ngaku-ngaku gitu. Itu yang aku nggak suka gitu loh.
Karena kan kalau emang aku beli sendiri, masa aku masih bilang iya dibeliin, padahal nggak dibeliin, nggak ada yang ngebeliin. Mobil beli sendiri gitu loh. Kalau Nah, misalnya kalau aku pribadi, saya nggak mau nyalahin siapa-siapa, Mbak Fenty ya artinya. Mbak Fenty waktu itu sempat komunikasi baik sama saya. Saya bilang juga sama beliau gitu kan. Kalau misalnya eh, saya berharap Mbak Fenty bisa mengingatkan Mas Kiwil gitu karena kan dia istrinya Mas Kiwil yang sekarang bahwa wajib nafkah untuk anak-anak itu harus wajib gitu. Nanti kalau tidak ditunaikan maka berdosa, pertanggungjawabannya sama Allah. Kembali lagi Mbak, kalau saya pribadi kalau dia tidak mau menyelesaikan itu, menunaikan kewajiban dia sebagai seorang bapak, ya nggak masalah. Itu urusannya sama Allah. Seingat saya, ada beberapa bulan lalu Mbak Fenty itu transfer ke Rifki sebesar 500.000. Udah, selanjutnya nggak pernah lagi. Saya sih berharap paling nggak, kalau mampunya berapa Mas Kiwil gitu ya untuk anak-anak, untuk kasih, paling nggak ngebiayain sekolah, tapi kasih jajan. Kan anak-anak tuh setiap hari kan mau bayar kan keluar kayak Rifki, kuliah, butuh bensin, jajan, pulsa, ya paling nggak kasih lah minimal 1 bulan tuh 2 juta buat Rifki ya, buat operasional. Secara kan untuk semesterannya udah ayah sambungnya yang bayarin, udah biayain gitu kan. Harusnya sih Mas Kiwil sih maaf ya tahu diri gitu. Karena kan banyak anak itu ya harusnya juga tahu konsekuensinya. Karena dia pernah ngomong loh, katanya ya itu ya udah kalau emang kepengen dibiayain sama saya ya udah itulah konsekuensinya dari perceraian. Mana bisa kayak gitu? Orang tua yang bercerai jangan anak dibawa-bawa gitu, nggak boleh. Masa terus konsekuensinya kamu suka nyeleweng, ya udah terima lah kalau cerai. Jadi jangan suka ngebawa-bawa anak, jangan anak dijadikan korban dari suatu perceraian. Coba deh jadi ustadz kan ini kan belajar agama gitu, mohon maaf lahir batin ya, harusnya paham betul, dikaji bagaimana menjadi seorang bapak yang baik, menjadi seorang ayah yang menjadi panutan untuk anak-anaknya. Banyak keluarga bercerai dan broken home, teman-teman artis kita bisa lihat banyak kan, tapi mereka sukses dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Coba dipikirkan deh, daripada halu ya, playing victim gitu, mencari pembenaran, ngomong ngada-ngada, capek. Sekarang aja direalisasikan secara realistis gitu kan. Jadi bagaimana itu menjadi seorang bapak yang baik. Jadi dari suatu perceraian nggak perlu ada korban, apalagi anak-anak. Apalagi perceraian itu karena perbuatan Anda sendiri gitu loh. Jadi jangan, oh kalau siapa suruh dulu cerai deh, Bapak nggak bisa move on. Saya nggak suka tuh tayangan itu. Terus terang aja. Makanya saya mau bicara ini, saya mau bahas masalah omongan dia itu. Sadar, Bapak sadar betul ya. Gitu.